Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Wadullah 2119017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Kata pendidikan awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu pais yang berarti anak, dan ago yang artinya aku membimbing. Dalam bahasa Inggris sering disebut juga dengan education. Nah, sementara Islam berarti agama yang diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpedoman pada Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah pendapat mengenai adanya perbedaan atau pengelompokan suatu kelompok sosial komunitas secara bertingkat. Nah, terus ada faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor ras dan etnik. Selanjutnya ada faktor agama dan kepercayaan. Terus ada faktor gender dan jenis kelamin. Terus faktor profesi, faktor suku bangsa. Cara penggolongan sosial. Yang pertama, metode objektif. Yang kedua, metode subjektif. Dan yang terakhir, metode reputasi. Metode objektif berdasarkan kriteria objektif terdiri dari jumlah pendapatan dan pekerjaan. Kemudian pendidikan. Metode subjektif berdasarkan pandangan masyarakat, terdiri dari golongan rendah dan golongan menengah. Metode reputasi berdasarkan bagaimana anggota menempatkan individu di tengah masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, dari segi proses, terdiri dari stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya dan stratifikasi sosial yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Dan yang kedua, dari segi sifat, terdiri dari stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, ukuran kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, kehormatan. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan. Unsur-unsur stratifikasi. Yang pertama, kedudukan atau status, tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial, dan peran atau role. Hubungan pendidikan dan golongan sosial. Perbedaan kedudukan dan pelapisan sosial berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sikap-sikap serta cita-cita dan rencana pendidikan. Perbedaan tersebut di kalangan orang tua maupun di kalangan remaja. Citra diri juga berbeda-beda sesuai status dalam stratifikasi sosial. Tersebut besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar di sekolah. Tentu keberhasilan ini akan didukung oleh kemampuan dan didorong oleh orang tua untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang diperlukan. Mengenai yang terakhir ini kurang terdapat pada keluarga lapisan rendah.